Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita kembali bertemu ya di pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhir itu kita akan ada project ya. Kita akan ada project. Oke, sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali di pertemuan ke-8 ini dalam mata kuliah dakwah multimedia. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, karena saya lihat semuanya pada ngantuk, saya mau tes konsentrasinya dulu nih. Coba lihat pulpen saya. Lihat. Warnanya apa? Warnanya apa? Oke, coba kalau saya gerakkan pulpennya semuanya juga bergerak. Misalnya kiri, semuanya ke kiri. Kanan, semuanya ke kanan. Kalau misalnya pulpennya berputar, oke, goyangkan kepalanya. Karena kalian saya lihat udah ngantuk ini ya. Oke, coba lihat pulpen saya. Oke. Satunya lagi. Lagi? Oke, coba. Coba. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, berarti udah semangat ya. Oke, hari ini Ibu akan mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, terkait dengan dakwah multimedia ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini pertemuan pertama itu kita sudah membahas apa itu dakwah. Jadi dakwah ini kita patokannya dalam surah Ali Imran ayat 104 ya, ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kalian, nah kalian ini semua hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan sesungguhnya maka kalian itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini pentingnya kita dakwah multimedia. Kemudian coba diperhatikan di sini, kemarin pekan lalu ya Ibu sudah menjelaskan terkait dengan adab-adab berdakwah, tapi nggak apa-apa kita ulang sedikit lagi materinya ya terkait adab dalam berdakwah, karena kalian ini di pertemuan ini akan membuat satu proyek, yaitu membuat video dakwah melalui platform multimedia, entahkah itu Facebook atau Instagram atau YouTube misalnya. Jadi terserah, karena Ibu sudah bagi kelompoknya pada pekan sebelumnya, jadi kalian yang menentukan platform apa yang akan kalian gunakan dalam berdakwah. Nah, jadi yang harus diperhatikan ketika kalian membuat suatu konten dakwah di media sosial itu harus memperhatikan adab dalam berdakwah. Nah, coba diperhatikan di sini ada, kita mengulang-ulang nih materi karena jangan sampai kalian membuat video yang apa adanya yang tidak sesuai dengan adab-adab dalam berdakwah. Nah, di sini ada menggunakan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian memberikan nasihat dengan cara yang baik, kemudian berdiskusi secara santun dan menjadi teladan dalam perbuatan sebelum mengajak orang lain. Jadi kita sebelum kita membuat konten nih, misalnya kita ingin membuat konten misalnya di platform dakwah, maka kita harus koreksi diri kita terlebih dahulu, karena apa yang akan kita sampaikan itu juga akan berdampak kepada audiens yang akan mendengarkan dakwah kita di media sosial. Oke? Kemudian, nah di sini adab dalam berdakwah itu ada beberapa pembagian. Di sini ada di bil lisan, kemudian ada bil hal, kemudian bil kitab, dan ada mujadalah ya. Jadi bil lisan ini nanti kalian akan berdakwah di media sosial menggunakan kata-kata ataupun ceramah. Kemudian ada bil hal, dakwah melalui perbuatan, keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena kita konten, jadi misalnya kita nggak ada konten nih, kita nggak mau membuat konten, tapi kita bisa mencontohkan kita bisa mencontohkan diri kita sebagai teladan, kita diikuti oleh teman dalam hal kebaikan ya. Ya, itu salah satu dakwah juga, misalnya teman mencontohkan cara berjilbab kita misalnya yang syar'i, nah itu juga termasuk dakwah. Teman mencontohkan tutur kata kita yang lembut, itu juga salah satu bentuk dakwah ya. Kemudian ada bil kitab, jadi dakwah melalui tulisan. Nah, banyak juga biasanya mahasiswa yang sering menulis nih, daripada kalian misalnya menulis status-status di Facebook, hari ini saya galau, hari ini saya lagi marahan dengan pacar saya misalnya.
daripada kalian membuat konten-konten yang seperti itu, mending kita gunakan nih media sosial untuk berdakwah. Misalnya adalah kata-kata bijak hari ini, kata-kata motivasi yang bisa dibaca orang-orang daripada status-status tidak jelas kan. Nah, itu bisa kita gunakan multimedia ini, karena sekarang itu media sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dalam media ya. Jadi melalui tulisan juga, apakah kita menulis di surat kabar kah misalnya, atau kita menulis di status kita kah untuk mengajak kebaikan teman kita atau orang lain, atau kita membuat konten-konten YouTube atau Facebook dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian mujadalah, dakwah melalui diskusi atau debat santun dan beretika, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian komponen multimedia itu ada, yang pertama ini ada teks ya. Jadi sebelum kalian membuat konten dakwah multimedia harus diperhatikan komponen utamanya. Apa ini komponen utamanya? Yang pertama adalah teksnya ya, harus sesuai apa teks yang akan kita sampaikan nanti ketika membuat konten dakwah tersebut. Kemudian gambarnya. Nah, gambarnya ini menyampaikan informasi secara visual nih ya. Kemudian audio ini memberikan nuansa, efek dan suara. Kan biasanya tuh ada podcast kan? Ada yang sudah download podcast? Ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada? Oke, nggak ada. Tapi kan biasanya kita mendengar konten-konten dakwah melalui audio kan? Biasa? Ya, nah itu kita bisa membuat konten dakwah melalui audio. Kemudian video, menyampaikan ceramah visual dalam satu rangkaian, dan animasi. Nah ini animasi juga itu bisa kita gunakan dalam berdakwah melalui multimedia. Nah kemudian kita masuk di jenis multimedia. Jadi ada banyak ya jenis multimedia yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini ada multimedia dalam pendidikan. Kemudian ada juga multimedia dalam bisnis. Nah di sini multimedia dalam bisnis kan kita biasa melihat nih konten-konten iklan-iklan tuh. Nah itu profit, itu untung, itu kita bisa menghasilkan bisnis dari multimedia tersebut ya. Kemudian multimedia dalam hiburan juga. Dan yang paling terpenting adalah multimedia dalam berdakwah ya. Jadi kita bisa menggunakan media apa saja untuk menyampaikan dakwah. Oke? Oke, jadi untuk merefresh materi-materinya ini sudah ada gambaran kan? Sudah ada gambaran apa-apa, media apa yang akan kalian gunakan dalam berdakwah. Kemudian harus menentukan tema nih ya. Harus menentukan tema yang lagi ngetren sekarang. Apalagi kalian kan kaum milenial ya. Jadi kalian kaum milenial, kalian tahu apa nih yang dibutuhkan generasi sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ke komponen konten, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, baik. Ibu kemarin sudah bagi kelompoknya ya. Semuanya hadir ya? Aidil, ada Aidil? Aidil angkat tangan ya kalau hadir. Sutrisno, Nila Kusuma, Miftahul Rahma, Khairun, Nur Fadila, Fitri, Tri Asih, Siti Khotiza, kemudian Khairun Masulina. Oke, semuanya hadir hari ini ya, alhamdulillah. Oke, karena kita mau buat konten ya, jadi semuanya harus ada dalam konten. Oke, baik. Sekarang karena Ibu sudah jelaskan semua terkait review materi yang sudah kita pelajari, sekarang Ibu mau lihat masing-masing kelompok mendiskusikan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit mendiskusikan kalian akan berdakwah melalui platform apa dan tema apa yang akan kalian sampaikan di dalam berdakwah di platform tersebut. Oke, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Silakan berdiskusi dulu. Sebentar Ibu akan berikan kalian kesempatan untuk menjelaskan apa yang kalian sampaikan ke Ibu. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Oke, sudah? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 sini. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3.